nopo hewan. Gadah kucing tapi rata dipakani. Enggak pernah dikasih nafkah karena dia membeli kucing, nyuwun ngapunten nggih, belinya kemudian apa? Ngingu atau ngingu hewan gitu nggih. Memelihara hewan enggak pernah dikasih makan. Nah, itu dosa itu gitu. Dijar kayak aja nanti kayak ben masalah itu enggak. Kenapa? Itu adalah wajib bagi kita untuk menafkahi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki. Okay? Karena sudah memiliki wajib menafkahi. Okay? Karena ada hubungan kepemilikan. Okay? Kalau zaman dulu budak itu kita miliki, berarti wajib kita nafkahi. Makanan minumannya kita harus penuhi Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu begini. Nah ini istilah-istilah. Infak, nafkah wajib, nafkah sunnah, nafkah mubah, nafkah haram. Maksudnya apa nafkah haram? Maksudnya kalau seorang itu menafkahkan hartanya untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak baik, maka hukumnya haram. Memperlancar urusan narkoba, dinafkahi gitu. Memperlancar urusan kejahatan, memperlancar urusan kemaksiatan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Okay. Yang wajib tadi saya sampaikan, yang sunnah apa? Boleh. Okay. Sunnah mau menafkahi kerabat, okay. Itu boleh. Menafkahi tetangga yang yatim piatu, itu sunnah boleh. Okay. Itu bagus. Kalau di masjid, salah satu masjid di Sragen, itu ada istilahnya, kalau yang ditinggal wafat suami itu menafkahi tanpa menikahi, kan gitu? Menafkahi tanpa menikahi. Kalau yang ubah, ya infak mawon, ya ubah. Nah sekarang perbedaan ini Bapak Ibu, apa bedanya sedekah, zakat, hibah, wasiat, warisan? Nah ini penting. Kalau sedekah itu bisa materi dan non materi. Contohnya, memberikan bantuan pada fakir miskin, sedekah untuk umum, untuk kebaikan. Tapi yang non materi, senyum, memberikan ilmu, memberi wakaf, itu juga dinamakan sedekah. Kalau zakat itu ada unsur paksaan. Nek boten zakat itu dosa. Tapi nek boten sedekah boten dosa. Boten berinfak, infak yang sunnah yang mubah tidak berdosa. Betul nggih? Jadi kalau zakat itu ada unsur apa? Unsur paksaan, dipaksa. Nek boten zakat dosa. Zakat fitr, betul nggih? Zakat mal, zakat fitr. Zakat kalau di Indonesia zakat fitrah. Tapi kalau bahasa agama zakatul fitr, okay, zakat makanan pokok. Kalau hibah apa Bapak Ibu? Nah, hibah itu pemberian, okay. Pemberian. Namanya yang ngapunten le sing dol desa sing 100 meter nggo kowe. Iya, sukarela. Okay. Itu tanahnya untuk kamu, rumah yang Sleman, rumah yang Bantul untuk Arab, sing Rakil itu sing Jogja mungkin. Itu namanya hibah, pemberian. Ada juga istilahnya wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu menyerahkan barang, tapi juga bisa menyerahkan hutang. Nah ini menyerahkan hutang, sing mesake ahli warise Bapak Ibu. Begitu layak, begitu takziah, siap-siap sing diutangi niku nagih. Nggih. Kemudian yang membawa acara mengatakan mohon maaf bagi yang ada hak adab yang belum ditunaikan, niku layak
niku hanya untuk menagih utang. Wasiat juga bisa diwasiatkan. Atau wasiat takwa. Anakku, nanti setelah aku tidak ada, nanti harap rajin ke masjid ya. Kemudian harap rajin napa? Hadir dalam pengajian. Mohon nanti sing barep niku bimbing adik-adik. Ini wasiat. Wasiat berupa wasiat takwa. Wasiat ini nggak boleh lebih dari sepertiga kalau dalam harta. Betul nggih, Bapak Ibu nggih? Kalau warisan, nah warisan ini dibagikan setelah meninggal. Nggih. Jadi bukan warisan kalau orangnya belum meninggal. Jadi warisan bukan warisan namanya. Nggih, tapi namanya hibah. Nggih, pemberian namanya hibah. Kalau warisan diberikan setelah meninggal dari harta orang yang memberikan warisan kepada ahli waris. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, masih ada waktu yang banyak. Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau ada yang mau nambahin juga boleh, kan oke. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan yang lebih, saya mohon untuk di-share ke kita nih. Monggo kalau ada boleh. Saya buka untuk 3 sampai 4 penanya, monggo. Kalau mau bertanya boleh. Nggih. Nggih, monggo Bapak Rian nggih. Monggo Pak. Langsung aja. Kalau ayah sudah meninggal, tinggal ibu, anak-anaknya berunding tentang hartanya supaya dibagi begitu, itu sudah boleh belum? Atau tergantung persetujuan ibunya? Dan misalnya dibagi juga dengan sistem prosentase seperti apa? Apakah yang 2:1 seperti itu atau berdasarkan kompromi? Oke, baik. Dibagi boleh Pak? Boleh. Karena sudah meninggal. Ayah meninggal. Sudah meninggal. Seorang ayah itu sudah meninggal, kemudian tinggal ibu. Harusnya ibu dapat warisan. Ibu sebagai istri, ngerti nggih? Anak-anaknya dapat warisan. Yang pasti yang dapat warisan itu sudah atas dan bawah langsung sama samping itu dapat warisan. Itu dalam hal waris. Nanti kita kapan-kapan bahas tentang itu ya Bapak Ibu. Ini penting. Taruh itu tuh penting. Tapi kalau namanya masih kompromi, ya takutnya nanti terjadi perselisihan sehingga nanti menimbulkan apa? Namanya, seperti itu. Maka sebenarnya ketika seorang itu sudah meninggal, apalagi dia seorang kepala keluarga, seorang ayah, maka sebaiknya kalau menurut saya ini dibagi mawon secara waris, gitu. Tapi secara adat tadi, kita menghormati ibu, kita menghormati ibu bukan nama-nama kalau itu Pak. Tapi secara agama tadi boleh, betul nggih? Jadi dimusyawarahkan mawon, nggih. Mungkin karena lihat ibunya kasihan, betul nggih, ya Allah ibu kasihan dan lain sebagainya, nggih. Pada mau menghormat ibu, nggih, mau merawat ibu, mau berbakti pada ibu, takutnya nek pun di bumi, waduh siji-siji do anu mulai, betul nggih. Takutnya itu mawon nggih. Saya kira niatnya baik, saya kira untuk tidak dibagi lalu itu pasti niatnya baik. Tapi kalau dalam Islam boleh, ya, bahkan disegerakan dalam hal pembagian. Ya. Nanti nih Pak, moga Pak. Terima kasih. Pertanyaan ini, warisan ada dua, bisa harta, bisa utang. Kalau misalnya utang dan ahli waris nggak mampu, itu boleh gimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Warisan. Nah ini diwarisi utang, betul ya?
Saya punya bukti Pak D saya. Jadi bapak ibu saya itu, jadi saya manggilnya bude saya itu meninggalkan anak. Masya Allah itu Pak. Tanahnya dijual, tanahnya pirang-pirang Pak. Dijual itu belum cukup untuk utang Pak. Terus kemudian, karena hutang ini wajib dibayar, maka salah satu solusinya matur kepada yang memberi hutang bahwa hutang itu akan kami lunasi, tapi nyuruh ngapunten tidak sekaligus. Kalau sekaligus sudah habis-habisan. Akhirnya ngedol ini itu aja gak cukup. Boleh nggak kira-kira? Yang pertama, kalau hutang itu mengandung riba, yang pertama apa? Stop bunga. Stop bunga. Kami akan membayar, tapi syaratnya satu, stop bunga dulu. Kalau bunga tidak di stop, akan terus menerus, masya Allah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita Pak. Makanya kewajiban ahli waris itu membayar hutang si orang yang meninggal tadi. Maka hutang kepada manusia itu ditunaikan. Supaya nanti ruh tidak tergadai lah terberikah. Saya sudah pelong dan sebagainya. Tapi ya masalahnya itu kalau hutangnya terlalu kata banyak banget sampai miliaran. Sampai miliaran. Itu saya pernah diwakili seperti itu Pak. Jadi ada seorang bapak hutang terlalu banyak, masya Allah. Itu maka Nabi mengatakan apa? Iya, kalau berhutang hati-hati, hati-hati dengan hutang. Kalau bisa bayar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa bayar itu ya, Dan ayat terpanjang itu tentang hutang, masya Allah. Ada hak dari orang yang memberikan. Tapi perkara kalau umumnya yang memberikan hutang tadi memberikan diskon atau bahkan diberikan, diutihkan, itu bagi yang memberi hutang itu dia dapat pahala sedekah. Siapa yang meminjami orang itu uang 2 kali maka terhitung sebagai sedekah. Tapi siapa yang meminjam uang dia punya niatan untuk tidak bayar, maka ketika meninggal akan bertemu dengan Allah tercatat sebagai seorang pencuri. Seorang pencuri. Karena niatnya mau melunasi, Pak. Jadi Islam itu memelihara hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannasnya dijaga. Apa? Hifdzul mal. Salah satu maqasid syariah adalah menjaga harta. Seorang itu begitu masuk Islam, hartanya dijaga, Pak. Hartanya dijaga betul-betul. Nyawa dijaga, harta dijaga, kehormatan dijaga. Maqasid itu syariah. Tapi sebisa mungkin dibayar di sahur gitu. Tapi katanya ya panas banget pria itu ya yang membuat saya kadang-kadang boyolannya terus begini anaknya budi saya, waduh, menjual rumah, jual tanah 1,3 miliar belum cukup. Karena budi saya itu pemborong di Salatiga, proyeknya mangkrak, tidak dibayar, rugi puluhan miliar, masya Allah. Meninggal dunia dua-duanya, itu meninggalkan utang yang sangat banyak, masya Allah. Baru dijualkan ini, dijualkan orang untuk makanya apa? Diri-diri dimohon untuk stop bunga yang pertama, yang kedua akan dibayar. Intikatnya pasti dibayar, tapi tidak sekaligus. Itu. Dari ibu-ibu, monggo ada satu, monggo ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, yang pertama tadi Ustaz mau ngendika kapan Bilal itu adzan yang terakhir. Tadi belum sampaikan. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalkan suami saya sudah meninggal, terus saya itu tinggal saya, terus pikiran saya harta itu sudah saya sertifikatkan kedua anak saya. Nah, apakah ini nanti kalau kan ada yang nama atas nama suami saya, atas nama saya, kemudian yang atas nama suami saya kan tetap turun waris. Jadi saya wariskan. Kemudian untuk yang nama saya hibahkan, tapi semua dibagi rata untuk kedua anak saya. Nah, apakah hari ini nanti kalau saya sudah meninggal, apakah saya bisa pesan kepada anak saya bahwa yang saya bagikan ini adalah wujud wasiat warisan dari saya? Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pertanyaan sulit ya Bu. Tapi yang pertama coba ya. Yang pertama, kapan terakhir Bilal itu adzan? Ini ada riwayat, tadi saya mengatakan saya tidak bisa memastikan ya, kapan terakhir Bilal adzan. Tapi ada dua riwayat tadi. Yang pertama, Bilal itu tetap adzan ya, setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, riwayat yang masyhur dan dipegang oleh banyak ulama mengatakan Bilal setelah Nabi wafat gak mau adzan Bapak Ibu. Karena ketika asyhadu alla tadi, Muhammad Rasulullah tadi, beliau tersentak karena dia sulit untuk bicara, itu sulit. Karena saking sayangnya sama Nabi. Bahkan Nabi itu sering, Bilal, kayak kok sandalmu kayak orang yang masjid ya, kadang-kadang orang yang surga ya. Apa yang kamu lakukan ya? Kan itu kok saking akrabnya, gitu ya. Saking dulu tuh boten apa-apa, begitu from zero to hero, kan gitu. From nothing to something, seperti itu. Saking sayangnya Bapak Ibu. Makanya apa? Ada dua riwayat yang saya tidak bisa memastikan. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan Bilal mau adzan setelah dibujuk oleh cucu-cucu Rasulullah. Hasan Husain itu bujuk agar Bilal niku adzan malih. Kenapa? Karena rasanya itu kangen ya, dengan sing adzan beda ya rasanya, ngoten nggih. Luar biasa. Itu jadi ada dua riwayat, bahkan tiga riwayat yang mengatakan kapan terakhir adzannya Bilal bin Rabah seperti itu. Tapi saya sendiri kurang tahu akuratnya, gitu, presisinya saya kurang tahu. Untuk yang pertanyaan kedua nih Ibu, ini berarti hibah, karena hibah, namanya hibah. Nanti kalau ini kamu ini, untuk ini, kalau wasiat, artinya kalau wasiat itu harta kita asli tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada namanya warisan. Harus tuntas dulu tiga terminologi ini. Hibah itu pemberian. Nyoleh kakek omah sing kono le, nyoleh. Nah, niki hibah namanya. Tapi kalau wasiat barangkali nulis secara kertas. Anakku, mamanya. Kalau berkaitan dengan harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Mamanya, aku duit 3 miliar. Gua anakku 1 miliar. Niku angsal. Tapi nek mengatakan gua anakku 2 miliar, boten angsal. Kenapa? Karena itu yang nanti jadi warisan Ibu. Ngoten nggih? Seperti itu. Tapi kalau warisan setelah meninggal baru dibagi seperti itu. Nanti Ibu mau menamakan kira-kira apa? Wasiat enggak boleh. Namanya kan nggih? Iki wasiatnya. Jadi bahasanya mungkin wis aku hibahkan ya gitu nggih. Wis aku hibahkan, betul. Wasiatku kowe rukun namanya. Kamu rukun dan
dan lain sebagainya. Artinya bertakwa. Wasiat itu isinya wasiat takwa. Wasiat takwa, wasiat tentang harta juga boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang boleh dari sepertiga apa? Hibah tadi. Nah, hibah boleh. Hibah itu memberikan ya, tanpa teteh, tanpa aling-aling, itu namanya hibah. Kalau wasiat kebanyakan isinya wasiat takwa. Wasiat untuk ini, tidak boleh lebih dari sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak. Kemudian yang namanya warisan itu harus adil. Sifat warisan itu adil, Bapak Ibu. Ada tetangga saya karena kakak anak pertama sudah menghabiskan harta, makanya terjadilah perselisihan. Akhirnya adiknya nggak mau menerima. Nek kakaknya menerima, saya mending nggak menerima. Karena kakaknya sudah menghabiskan mudah-mudahan uang. Betul ya? Makanya warisan itu semua kalau dia anak kandung dapat. Kalau dia anak kandung dapat. Itu prinsipnya itu ya Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang kandung, anak itu paling besar. Paling besar itu anak. Anak paling besar. Kalau nggak punya anak, kalau masih punya orang tua, masih punya saudara, nah itu dapat ngerti ya. Nah, paman, pakle terhalang oleh anak. Nek dalam warisan, pakle paman, pakle bule tidak dapat warisan kalau kita punya anak. Ngerti ya. Nah, ini hebatnya anak itu menutup. Makanya kalau orang tua tetap dapat, orang tua tetap dapat. Kalau kakek nenek terhalang orang di atasnya kita. Bapak Ibu, barangkali persiapan untuk berbuka, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, insya Allah. Barangkali cukup sekian dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Boyan Musadi Al-Syedha atas penyampaian materinya. Karena penyampaian materi pada sore hari telah berakhir, maka kajian pada sore hari ini berakhir pula. Semoga jamaah sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan, dan kepada Ustaz Boyan mendapatkan amal jariah karena telah mengajarkannya. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.